Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama mari kita memulai kegiatan kita ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita terus bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat. Tadi sudah disampaikan ya. Alhamdulillah di tengah kondisi yang masih belum stabil, kita masih sering mendengar beberapa teman kita dalam kondisi tidak sehat. Mari kita di majelis yang mulia ini sama-sama menundukkan kepala sejenak, kita memohon kepada Allah. Semoga ini adalah menjadi wasilah kebaikan, ya. Kita mohonkan pada Allah, semoga saudara-saudara kita, orang terdekat kita, tetangga kita, ya, yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah kembalikan kesehatan mereka semua. Begitu juga secara umum ya, kita doakan untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk dunia kita. Semoga Allah angkat penyakit ini dari muka bumi. Selanjutnya kita terus bersolawat kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berjasa besar dalam menyebarkan, membawa risalah Islam ya, dengan banyak rintangan dan tantangan, namun dengan kesabaran beliau, dengan keteladanan beliau, alhamdulillah hingga saat ini kita bisa rasakan agungnya agama Islam, dan terutama juga dengan keagungan kalam Allah, firman Allah dalam kitab Al-Quran yang insya Allah kita terus kaji dari waktu ke waktu. Semoga ini benar-benar bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat kelak. Terima kasih Mbak Dinda sudah memandu acara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir, dan baik Mbak Amel ya, sudah setia di program tematik Quran Journaling ya, bagian dari program TQT Tahfidz Quran Tematik. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Di sini ada Bu Hanifah, itu ibunya Mbak Novi, sudah sepuh masih ikut gabung dengan kita. Sugeng Ibu. Ya mungkin di balik layar. Ya, dan saya ucapkan selamat bergabung juga untuk semuanya. Ini ada Bu Uli di kelas hari Kamis biasanya ya. Ada Uni Nina, alhamdulillah 2 pekan hari Jumat bisa gabung lagi. Ada di Jerman Bu Uli, Uni Nina di Leiden. Di Leidennya atau bukan sih, di Belanda lah pokoknya. Dan ibu-ibu yang lain ya. Oke. Nah, tadi pengantar yang diberikan Mbak Ninda bahwa ini hari Jumat, kita biasanya membaca surat Al-Kahfi ya. Nah, di surat Al-Kahfi itu ada beberapa kata yang sekilas nampak sekilas itu keluar dari kaidah bahasa Arab. Namun sesungguhnya itu terdapat hikmah ya, terdapat rahasia yang menjadi tugas kita untuk mendalaminya. Gitu.
Nah, karena ini merupakan kajian lanjutan ya dari yang sebelum-sebelumnya sudah kita kaji. Jadi sub dari program tematik Quran Journaling ini adalah kita membedah salah satu buku ya, meskipun kita tidak baca secara urutan dan detail gitu, tapi nanti kita akan membahas pokok-pokok yang ada dalam buku tersebut ya. Buku ini berjudul I'jazu Rasmil Quran wa I'jazut Tilawat. Jadi penulisan Al-Quran itu pun ada kandungan mukjizatnya. Teacher, kalau mau di-share screen bilang ya, Teacher ya. Ya, Mbak. Nah, jadi termasuk membaca ayat-ayat yang gharib ya, yang asing mungkin ya bagi kita. Asing itu dalam artian itu tadi keluar dari kaidah yang ada gitu. Misalnya kata mengapa sih lata mana itu kita ketika baca diminta monyong gitu misalnya. Nah, itu kan mestinya ada rahasia gitu. Cuman jangan tanyakan saya hari ini ya, yang itu saya belum ketemu jawabannya gitu. Nah, misalnya irkab ma'ana, kenapa membacanya irkab ma'ana gitu kan. Nah, termasuk yang di surat Al-Kahfi itu ada kata tastati, ada tastia. Nanti silakan ibu-ibu baca kalau ya kisah Musa Khidir di ayat 60 sampai 82. Jadi surat Al-Kahfi itu kan 4 tema besar ya yang terkandung dalam surat Al-Kahfi itu. Jadi dimulai dari pembukaan itu ayat 1 sampai ayat 8. Itu pujian bagi Allah. Ya, sami-sami Bu Uli. Pujian pada Allah yang telah menurunkan Al-Quran tanpa ada sesuatu yang bengkok di dalamnya. Jadi enggak ada yang bengkok, paham ya? Nah, itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi lurus. Liundhira ba'san syadidan min ladunhu dan seterusnya itu. Itu dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, kemudian ayat 9 sampai 26 itu kisah Ashabul Kahfi. Kemudian ayat nanti diselingi ya, ada sisipan kisah-kisah lain atau penjelasan-penjelasan bab lain gitu. Baru kemudian dilanjutkan di ayat 32 sampai 44 itu kisah pemilik 2 kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafna bainahuma zar'a. Nah, itu dan seterusnya itu. Itu kisah tentang pemilik 2 kebun. Lalu ada selingan lagi di antara kisah yang satu dengan kisah yang lain. Jadi tadi sudah ada 2 kisah ya. Nah, kemudian ke ayat 60 sampai 82 itu kisah Musa Khidir. Ya, dari wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saroba dan seterusnya itu. Itu ayat 60 sampai 82. Nah, disusul cerita yang keempat itu kisah tentang Dzulqarnain ayat 83 sampai 98 atau bisa ditambah sedikit gitu karena kadang kisah itu ada semacam epilognya gitu. Namun ada yang sebagian di buku dijelaskan ya berhenti di ayat 98 gitu. Itu kisah Dzulqarnain. Nah, kemudian nanti ada penutupnya sampai ke ayat terakhir itu. Nah, tema besar dari surat Al-Kahfi ini apa sih? Sebagian ahli tafsir mengatakan ada pesan besar dari 4 kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi itu tadi. Jadi cerita Ashabul Kahfi, cerita pemilik 2 kebun, kemudian cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga cerita Dzulqarnain. Nah, ada tema besar dari 4 kisah yang berbeda itu adalah bahwa dalam kehidupan manusia ini
akan selalu ada ujian. Nah, ujian itu meliputi apa? Yang pertama adalah ujian keimanan. Yang itu dipresentasikan, kira-kira direpresentasikan dengan ceritanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, di mana terdapat sekelompok pemuda yang memperjuangkan keimanannya, ya kan? Nah, itu berarti ujian keimanan. Karena di kesempatan ini nggak akan cukup untuk membahas semua kisah itu, ya. Nanti perlu kelas lain, kelas cerita gitu, atau kisah dalam Quran. Nah, kemudian yang kedua, pemilik 2 kebun. Itu dikisahkan ada seorang lelaki solih, dia punya kebun, ya. Itu sebetulnya ada 2 versi, ya. Ada yang di surat Al-Qalam dan ada yang di surat Al-Kahfi ini. Kalau di Al-Kahfi ini ada dua pemuda atau 2 orang lah, ya, yang masing-masing mempunyai kebun, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Nah, ujiannya yang tidak beriman itu awalnya kebunnya tidak seberapa bagus gitu. Ya, nah tapi itu sekali lagi nanti ceritanya panjang, ya. Tapi itu ujian apa? Ujian harta. Jadi yang pertama tadi Ashabul Kahfi adalah ujian keimanan. Cerita pemilik 2 kebun adalah ujian harta. Apakah ketika kita diberikan kenikmatan harta itu, apakah akan kita infakkan di jalan Allah ataukah sebaliknya. Nah, yang ketiga itu cerita Musa Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa awalnya ada yang bertanya dulu itu. Wahai Musa, siapakah di dunia ini orang yang paling pandai? Nah, mungkin Nabi Musa yang ngerasa waktu itu nggak ada yang pandai, ya, karena beliau sebagai seorang nabi gitu kan. Ya saya, gitu jawabnya Nabi Musa. Kemudian Allah mengingatkan dengan mendatangkan Nabi Khidir. Itu adalah ujian ilmu. Jadi tadi ada ujian keimanan, kemudian ujian harta, yang ketiga ujian ilmu atau ujian pengetahuan. Nah, yang keempat itu adalah cerita Dzulqarnain. Jadi dalam hadis Nabi itu disebutkan ada 4 penguasa di dunia ini, yang 2 muslim, yang 2 kafir. Siapakah yang 2 itu? Yang muslim itu adalah Dzulqarnain dan Sulaiman, ya. Nah, yang non muslim itu Namrud dan siapa satu lagi itu namanya? Nebukadnezar atau siapa gitu. Itu cerita-cerita Yahudi. Nah, ini ujian apa? Ujian kekuasaan. Nah, jadi dalam hidup ini ada yang diuji dengan keimanan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ilmu, pengetahuan yang dimiliki, dan ada ujian kekuasaan. Nah, jadi sepintas kita membaca kisah ini apa relevansinya? Ya, antara satu kisah dengan kisah yang lain. Namun ini kemudian ditemukan satu hikmah besar dari tema kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi tersebut. Baik, nah ibu-ibu sekalian, karena tema kita adalah menyibak rahasia, ya, dari tulisan-tulisan dalam Al-Quran, penulisan dalam Quran yang sepintas terlihat keluar dari kaidah itu. Jadi mari kita bahas hal itu. Saya menyarankan ketika kelas ini kalau bisa bawa Quran, bisa bawa 2 atau 3 Quran yang versi berbeda, supaya kita bisa punya gambaran. Oh, ternyata selama ini mungkin kita kurang aware, ya, ketika membaca, ya taunya gitu. Nah, ternyata itu ada penulisan yang berbeda-beda versinya. Misalnya tulisan An'amta, misalnya, ya, An'amta, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, An'amta itu ada yang penulisannya di atas alif ada hamzah. Coba ibu cek di Quran masing-masing.
An'amta itu di atasnya alif ada hamzah enggak? Nah, nanti versi Quran yang lain ada yang tidak. An'amta gitu. Ditulis biasa, yang penting itu sudah terbaca an'amta. Karena alif kalau ada fathahnya itu sudah terbaca a. Namun ada versi lain yang harus dituliskan hamzah di sana. Itu untuk membedakan ada istilah hamzah wasol dan hamzah kotok. Coba saya tanya yang punya Mbak Nida, an'amta ada hamzah nggak di atasnya? An'amta ada hamzah ya. Ada hamzah di atasnya. Ya. Punya Unin ada hamzah nggak di atasnya? Ada. Bu Husnul ada hamzah nggak di atas alif? Tidak ada. Belum nyala Bu Husnul. Ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu ya. Jadi Ya. alif langsung fathah, nggak ada hamzah. Oke, sekarang saya tanya yang maaf Prof Mas Uni, apakah membawa Quran? Enggak. Maaf Ustazah, tidak lagi ini ada anak-anak kolikium juga sambil dilihat. Oh baik, Ya. baik, Makasih, Novia. Bu. Maaf Terima ya. kasih. Ya, baik. Saya ingin ngecek yang di Indonesia ya. Itu karena Quran yang beredar di kita ini memang masih yang orang mengatakan itu imla'i ya. Nah, itu nanti ada kajian tersendiri itu penjelasan tentang imla'i dan Usmani itu. Karena Usmani itu nanti juga saya ada buku ya. Judulnya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ternyata sejarah penulisan Al-Quran itu ditulis sampai 460 halaman. Penjelasannya begitu detail. Jadi kita menyebut ini Usmani sekalipun itu banyak versi ternyata. Dan ya itulah lagi-lagi kita kadang nggak cukup waktu untuk mengkaji, itu baru baca ya masih belum bisa menjelaskan gitu karena belum cukup waktu ketika membaca itu, jadi belum bisa menjelaskan dengan detail. Tapi kalau ibu-ibu yang penasaran dengan sejarah penulisan Al-Qur'an ya dari ketika diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah, lalu ditulis di pelepah kurma, di itu kan yang sering kita dengar ya. Kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar, lalu di zaman Utsman itu dihimpun lagi. Nah, itu ada sejarahnya dan di buku ini cukup detail dijelaskan. Nah, kembali ke itu tadi, An'amta tadi. Saya mau coba ke Bu Eti ya. Ibu, jenengan ngasto Quran Bu Eti atau di luar? Di Inggris, komunitas Muslim Pakistan dan India menggunakan Quran Imla'i. Ya, kayaknya itu malah Imla'i plek. Imla'i plek itu dalam artian tulisan Arab plek gitu, bukan yang mushaf untuk Al-Qur'an. Karena itu pun ada perdebatan ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa untuk Quran yang kita baca itu mestinya tulisannya harus tulisan Utsmani. Namun ada yang mengatakan ya yang penting bisa terbaca. Nah, nanti kita akan baca di kitab itu sebentar ya, sekilas tentang sejarah pengumpulan Al-Quran itu. Bu siapa ya yang Bu Maryam? Ibu bawa Quran nggak, Bu Maryam? Atau Bu Fatimah? Bu Fatimah bawa Quran, Bu? Atau enggak sedang? Gimana? Bawa, Bu. Bawa. Sama Bu. ya? An'amtanya nggak ada hamzah di atasnya. Surat apa ya, Bu? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bu. Al-Fatihah. Oke. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta itu saya mau tanya, di atas alif itu ada hamzah nggak di Qur'annya Bu Fatimah? Nggak ada, tidak Nggak ada. ada. Bu Fatimah nggak ada, Bu Husnul nggak ada. Yang punya Mbak Ninda, punya Uni Nina, terus siapa lagi tadi? Ada. Nah, jadi itu ada versi. Belum lagi nanti tulisan-tulisan yang lain. Ya. Nah, dalam kesempatan ini mari kita kaji sebentar
tentang sejarah penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, tapi saya tidak akan jelaskan keseluruhan karena konon di kelas ini nggak mau baca kitab itu, jadi mau karena untuk umum, jadi dijelaskan umum aja. Beda dengan kalau yang kelas khusus membaca kitab, mungkin nanti saya akan ampu baca kitabnya itu runut ya. Tapi karena ini kelas umum, jadi saya jelaskan poin-poinnya aja. Silakan Mbak Ninda dibantu share. Nah, sebelum itu Mbak Nin, jadi tapi terus sholat. oh nggih Bu. Oke, halaman itu Mbak Nin. Ya, halaman 28. Sebelum ke situ. Nah, oke. Jadi apa bedanya, Mbak? Sama kan? Judulnya Khulasah Jam'il Quran fi Uhudis Salasah. Setelah itu kayaknya Mbak Nin. Nah, itu. Ya. Oke, mungkin Mbak Nida bisa bantu sambil arahkan kursor ke situ ya. Nah, jadi di buku ini, di buku I'jazur Rasmil Quran, Mukjizat Penulisan Al-Quran, sebelum kata Khulasah Jam'il Quran fi Uhudis Salasah ya, ini dibahas tentang penulisan Quran di 3 periode. Ya. Jadi yang pertama di ahdin Nabi, di masa Rasulullah. Kemudian yang kedua di masa Abu Bakar. Dan yang ketiga di masa Utsman. Nah, karena penjelasannya cukup panjang, saya ringkas aja. Saya langsung ambil dari Khulasah Jam'il Quran fi Uhudis Salasah. Yang pertama, ya periode pertama, al-jam'u fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ibaratun an kitabatil ayati wa tartibiha wa wad'iha fi makaniha al-khas min suwariha walakin ma'a bi'athratil kitabati wa tafarruqiha baina usub wa izam wa hijarah wa riqa' wa nahwi dzalika hasbama tatayassaru adawatil kitabah wa kanal gharad min hadzal jam'i ziyadatut tawathuq lil Qur'an wa in kana ta'wil 'alal hifdzi wal istidhar. Jadi kira-kira beginilah artinya. Pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah itu periode pertama, ya, di mana penulisan ayat-ayat Quran itu kemudian ditertibkan, ya, diurutkan dan diletakkan sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi Quran itu kan ketika turun kan dalam peletakannya kan nggak sama ya antara turunnya dengan yang ada di mushaf itu. Jadi surat Al-Alaq kan diletakkan di belakang, ya kan? Al-Fatihah di depan gitu. Nah, itu kemudian di zaman Rasul itu masih proses penulisan. Jadi ketika datang wahyu, Rasul kemudian memerintahkan beberapa sahabat. Nah, nanti ibu-ibu sekalian bisa memperdalam itu siapa saja sahabat-sahabat Rasul itu. Ada Zaid bin Sabit, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, ada Sabit bin Qais, Mu'ad bin Jabal, Amru bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu ada Khalid bin Walid, dan seterusnya itu ya. Nah, mereka itu kemudian yang diminta Rasul untuk menuliskan setiap kali ayat itu turun. Nah, di mana menuliskannya itu? Lanjutannya Mbak Nin, yang tadi kayaknya ini kegeser. Nah, lagi. Nah yaitu. Nah, jadi walakin ma'abadratul kitabi wa tafarruqiha baina usub.
Usup itu artinya, sebentar. Tadi sudah ketemu. Usup itu jari dunahli, jadi di pelepah kurma. Lalu aizom, di tulang, ya. Wahijaroh, hijaroh hajar di bebatuan. Wariko, riko itu bisa bermakna warok atau jild. Jadi bisa berarti kulit atau daun. Wanah widzalika hasbama tatayassara adawatil kitabah. Jadi bisa di mana saja ya yang menjadi alat yang mempermudah untuk penulisan itu. Adawat itu kan kira-kira apa, equipment gitu mungkin ya bahasanya. Jadi peralatan yang mudah untuk menuliskan ayat-ayat Quran yang turun itu. Wa kanal gharad min hadzal jam'i ziyadatut tawassuq lil Quran. Yang diinginkan dari proses pengumpulan Al-Quran ini adalah ziyadatut tawassuq lil Quran. Jadi supaya tawassuq itu kan asal katanya dari thiqah. Thiqah itu kan terpercaya ya. Jadi supaya Al-Quran ini terjaga, kira-kira begitu. Wa in kana ta'wil alal hifzi wal istidhar. Jadi ketimbang gitu kalau cuman menyandarkan pada penghafal. Ya, kalau hanya mengandalkan pada penghafal. Jadi ditulislah setiap ayat yang turun itu, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian ini periode yang kedua, al-jam'u fi ahdi Abi Bakrin, di zaman Abu Bakar, karena ibarat an-naqlil Quran wa kitabatuhu fi suhufin murattabil ayati aidon. Jadi ayat-ayatnya sudah mulai tertata ya, dan sudah mulai ditulis dalam bentuk suhuf. Nah, ini di beberapa buku juga disebutkan bahwa ketika Abu Bakar ya menuliskan ayat-ayat Quran ini tadi dikumpulkan, itu berdebat dulu ya sama Umar, karena ini adalah yang menginisiasi Umar. Nah, ketika itu Abu Bakar sempat mempertanyakan boleh tidak ini dilakukan, karena kan Rasul tidak melakukan itu gitu kan. Jadi dikhawatirkan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi kita bisa bayangkan, andaikan ide atau saran Umar untuk membukukan ayat-ayat Quran yang bisa dikatakan tercecer di pelepah kurma, di tulang, kemudian di batu, di daun-daun tadi, kalau misalnya nggak dikumpulkan, nggak ditulis dalam menjadi mushaf, itu gimana ya? Bisa mungkin kita ya sulit untuk mendapatkan semudah sekarang kita membaca Quran itu gitu ya. Ya terlepas itu sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah lah gitu. Karena bicara soal Al-Quran itu, misalnya kita membahas soal asbabun nuzul, itu saja nanti kan banyak pertanyaan muncul gitu. Misalnya asbabun nuzul itu kan memang tidak semua ayat dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ya kan? Namun ada beberapa yang ketika ada kejadian, lalu ayat Al-Quran itu merespon kejadian tersebut, atau ada pertanyaan kepada Rasulullah, lalu ayat Quran turun untuk menjawab. Nah, itu kemudian dalam kajian ulumul Quran, masuk dalam kajian asbabun nuzul. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah, Quran itu kan sebelum diturunkan secara bertahap, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, lalu ke langit bumi, lalu ke dunia, itu kan sebetulnya Al-Quran sudah ada semua, maksudnya sudah utuh di Lauhul Mahfud. Kemudian baru diturunkan ketika ke Baitul Izzah juga masih keseluruhan, baru ketika ke langit bumi, ke langit dunia itu secara bertahap, dan sebagian itu juga karena ada peristiwa-peristiwa. Nah, gimana? Jadi Quran itu udah tahu duluan kalau nanti itu mau ada peristiwa-peristiwa apa ketika dalam proses
penurunan Al-Quran itu. Nah ya, tapi itu karena bagi Allah kan mudah ya, orang kita mau apa ya, sejak kita belum ada itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apalagi bicara soal penurunan Al-Quran ya, mudah saja bagi Allah untuk membuat skenario dengan adanya asbabun nuzul itu. Nah, jadi ini ketika di zaman Abu Bakar itu kemudian naklil Quran wa kitabatuhu. Jadi mulai dinakal, dipindahkan dari batu, tulang gitu tadi ya. Kemudian wa kitabatuhu ditulis fi suhuf murattab al-ayat. Jadi di dalam suhuf ya, atau lembaran-lembaran yang sudah tertib ayatnya. Wa kanal gharad minhu tasilul Quran wa taqyidu bil kitabah majmu'an murattaban khasyata dhahabi syai'in minhu bimauti hamalatihi wa huffazihi. Karena dikhawatirkan akan hilang ya. Ini murattaban khasyata dhahab. Dikhawatirkan akan hilang bimauti hamalatihi wa huffazihi. Karena khawatir nanti kalau hamalah Quran, hafid Quran, hufat ini pada meninggal. Nanti gimana kalau enggak dituliskan dalam mushaf? Dan memang di masa Umar, di zaman Abu Bakar, itu kan terjadi perang Yamamah ya. Kalau kita baca sejarah itu ada seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab, ya, yang itu diperangi itu kan di zamannya Abu Bakar. Nah, ketika terjadi perang Yamamah itu dari 1.200 tentara ya, 700-nya itu seorang hafid dan menjadi syuhada. Nah, jadi kalau Al-Qur'an tidak segera dituliskan, sementara hafid-hafidnya ini, para hufatnya ini sudah wafat, gugur dalam perang. Nah, karena itu Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk naklul Quran wa kitabatuhu fi suhuf. Jadi untuk ditulis dalam lembaran. Nah, kemudian yang ketiga, periode ketiga itu al-jam'u fi ahdi Utsman. Kana ibaratun an-naqli ma fi tilka suhuf fi mushafin wahidi imamin. Wastinsakhu masahifi minhu tursalu ilal afaqil islamiyah ma'a tartibis suwar wal ayati jami'an. Nah, ketika di zaman Utsman inilah kemudian mungkin itu suhufnya masih beberapa ya ketika di zaman Abu Bakar itu. Lalu kemudian diringkas menjadi mushafin wahid imam. Jadi dalam satu mushaf. Nah, ada di salah satu buku itu yang disebutkan bahwa ketika di zaman Utsman itu yang mushaf-mushaf yang lain itu sampai dibakar gitu. Karena khawatir nanti ada bacaan-bacaan yang syadz. Ya, syadz itu berarti yang tidak yang tidak tepat gitulah ya. Nah, karena apa? Waktu itu Islam sudah tersebar. Ya, jadi penulisan Rasm Utsmani itu bermula pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman. Pada masa itu Islam telah berkembang luas ya, ke Syam, kemudian ke Mesir, ke Irak, ke Persia atau Iran sekarang itu. Nah, umat Islam ketika mempelajari Al-Qur'an mengikuti kaidah bacaan yang diambil dari sahabat ya yang tadi menerima atau menuliskan Al-Qur'an dan sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu mereka juga ada beragam versi ya. Kalau di salah satu buku itu disebutkan penduduk Syam itu mengambil bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian penduduk Kufah itu mengambil bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, nanti penduduk Basrah itu mengambil dari Abu Musa al-Asy'ari dan seterusnya. Nah, setiap
bacaan itu sebetulnya benar datangnya dari Rasulullah. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, itu nanti kalau kita bicara lagi sampai ke riwayat-riwayat atau qiraat-qiraat yang berbeda itu. Nanti panjang lagi. Nah, kira-kira begitu Bu awal mula apa ya? Ini sekedar pengantar. Mungkin kalau ibu-ibu bertanya, kok bisa ada tulisan yang berbeda itu tadi? Ya. Nah, kemudian di sini ada malhudhah, ya peringatan di apa namanya alinea terakhir itu. Kanat kita batul Qur'anil Karim fi hadhil fatrah bawah Mbak biduni tanqitin au tashkilin. Tanqit itu artinya nuktah itu titik ya. Jadi tanpa ada titik, biduni tanqitin. Awalnya Quran itu ketika ditulis pada masa ini ya, pada masa Utsman itu tidak ada titik. Au tashkilin juga tidak ada syakl atau harokat. Wajah at-tashkil wa tankid wa rasmil huruf al-matrukah bihurufin saghirah mithlul alif wal wawi tashilan liqiraatil Qur'an fi uhudin mutaakhirah hina dakhalat fil islami syu'ubu ghairi arabiyah. Jadi karena Islam itu sudah tersebar ke beberapa wilayah ya. Nah, itu kan kemudian sudah sampai masuk kepada wilayah-wilayah non-Arab, orang Arab. Nah, karena itu ini untuk memudahkan agar mudah dibaca oleh orang-orang non-Arab. Konon begitu menurut di buku ini. Nah, jadi tapi ibu-ibu sekalian, sekali lagi ini pengantar, saya yakin pasti memunculkan beragam kepenasaranan kita ya. Tapi saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan sejarah penurunan Al-Qur'an itu. Namun ini saya beri pengantar untuk kita masuk pada kaidah yang pada 2 pekan lalu, sebulan lalu ya. Sebulan lalu kita sudah membahas ada 5 kaidah dalam Rasm Utsmani ya. 5 atau 6 itu. 6 ya. Jadi ada hadzf, ada ibdal ya. Silakan Mbak Linda mungkin di halaman berikutnya. Nah, jadi ada hadzf lalu di halaman berikutnya setelah itu. Setelah itu ya, nah sebelum itu. Jadi ada hadzf, ziyadah, hamas, badal, fasol, lalu mafihi, qiraatani, fakutiba, ihdahuma. Setelah ini, ya, mungkin beberapa sudah mencatat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ya, akan bahas satu-satu terkait dengan hadzaf dulu. Mbak Din bisa ke halaman berikutnya, Mbak. 1 halaman setelah ini kayaknya. Nah, ini ya. Nah, jadi hadzaf, ziyadah itu yang di sebelah kiri ya. Ziyadah, hamas, badal. Jadi hadzaf dengan membuang, ziyadah menambah, hamas itu penulisan huruf hamzah, lalu badal ada yang diganti, lalu ada al-fasl dipisah, bahkan ini ada tambahan juga sebetulnya. Di versi buku yang lain itu disebutkan al-faslu wal waslu. Jadi ada yang dipisah dan digabung. Kemudian yang keenam mafihi qiraatani fakutiba ihdahuma. Jadi terdapat 2 bacaan lalu ditulis salah satunya. Mari kita bahas satu-satu dari 6 poin ini. Yang pertama hadzaf. Silakan Mbak Nin ke halaman berikutnya. Nah, kayaknya kejauhan. Satu lagi. Oke, ini dulu. Ya. Oh, dia ini terbalik sih ya. Jadi yang kiri kanan. Oh, terbalik Mbak Nin. Harusnya ini yang tadi dibaca itu sebelah kanan. Terus ini sebelah kiri. Baik. Nah, jadi dari hadzf itu nanti juga ada pembagiannya lagi. Yang pertama, yang dihadzf itu apa? Huruf alif. Yang dihadzf huruf alif itu nanti ada pembagiannya lagi.
apa saja yang dibuang alifnya itu? Yang pertama, ini ya, min ya in nida. Ya ayuhan nasu. Bulan lalu saya sudah menjelaskan bagaimana penulisan ya ayuhan nasu di imla'i ya atau tulisan Arab dengan penulisan Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu, kemudian ya robbi. Ya robbi itu kan ya alif lalu ro'ba. Ya. Begitu juga dengan haulai yang bulan lalu saya juga sudah menjelaskan ini. Haulai ha antum. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama hadis tadi bab nida. Nida itu ya itu ya. Ya itu artinya ya nida. Kemudian ha ulai itu haknya hak tanbih. Yang ketiga, khudifat al alif min wasati ba'dil kalimati wa asma'il a'lam wa ba'dil jumu'. Jadi alif itu dibuang di tengah kata. Ya, fi wasati ba'dil kalimat. Di tengah sebagian kata. Contohnya apa? Misalnya kitabun. Nah, itu penulisannya. Nah, kitabun itu coba kalau kita baca buku bahasa Arab, itu kitabun itu enggak gini tulisannya. Kaf ta alif. Ya. Nah, jadi di tengah satu kata, yang tengah itu yang mestinya ada alif itu dibuang. Yang terdiri dari apa? Asmaul a'lam, isim alam. Isim alam yang sudah belajar nahwu kayaknya sudah paham ya isim alam. Wa ba'dul jumu' dan sebagian isim jamak. Isim jamak itu kayak al-alamina ya. Kemudian solih as-samawat ini juga jamak. Jamak dari samaun. Baik, Mbak Ninda mungkin berhenti dulu. Saya akan share contoh penulisan yang tidak di rosemnya ya. Oke, sebentar. Bisa nggak kursornya ini jalan? Nggak bisa ya. Saya sambil nunggu kursor saya nggak bisa ini. Oke, gini dulu Ibu-Ibu. Yang terkait dengan alif di tengah tadi, ya, ada kaidah bahwa penulisan kata-kata pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Bentar. Saya tak balas WA. Jamak mudzakkar salim itu contohnya apa? Munafiqun. Ya. Lalu khalidin. Dakhirun. Nah, sekarang saya minta coba Mbak Ninda cek di surat At-Taubah 101. Mbak Ninda bisa nggak share yang kayak tadi nulis itu? Bisa nggak? Mungkin bisa dituliskan pakai, ini kok kursornya nggak mau jalan. Tadi bisa. Oh. Gini ya maksudnya, Titir perlu whiteboard gini? Iya Mbak, cuman ini saya nggak bisa mengoperasikan dari sini karena kursor saya ini mouse-nya agak bermasalah. Terus ini kan memang kok malah nggak bisa. Bisa kan? Iya, oke. Nah, coba kita kaji satu-satu ya, biar agak urut. Ini Jadi di At-Taubah 101. Ini aku stop. Tapi saya nggak bisa lihat juga Mbak di sini karena ternyata ini saya jadi kecil. Kalau Mbak Ninda mau coba nulis ya, bisa tolong dituliskan yang versi Mbak Ninda. Alam ayat 100. Yang di tulisan munafiqun. Gimana tulisan munafiqun? Tuh ya. Wa biman haulakum minal a'rabi munafiqun ya. Bisa ya Mbak?
Muna, ini nun. Ini layar saya juga nutupin tulisannya Mbak Ninda. Bentar ya, aku gedein ya, ntar ya. Bisa lihat. Mungkin agak digeser. Layar saya ini jadi di tengah-tengah. Oke, baik. Ya. Muna, Oke, Mbak. Muna. Munafikun. Ya, nah itu kan. Jadi alifnya diganti dengan fathah kecil. Alif panjang, ya. Nah, kemudian wawunya tidak ada sukun. Iya. Nah, gitu. Jadi ini yang versi Utsmani. Teacher Maknanya bisa lihat? apa? Dia ikut kaidah yang hadaf tadi. Nah, hadafnya berlaku pada apa? Pada isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salimnya itu ada wawu nun di situ. Jadi munafiqun. Siapa di sini yang Nah, Mbak Dinda bisa tolong tuliskan saya munafiqun itu pakai mem nun alif. Aku punya ini yang Quran Imla'i juga di sini. Oke, ya, bisa dituliskan juga Mbak kalau ada. Ya, tapi bentar ya, ini yang Imla'iku yang aku dari Indonesia ya, bentar ya. Oke, ya, biar ibu-ibu yang lain lihat gitu. Kalau yang ini gini ya, bentar ya. Nah, bentar, ulang teacher bentar. Oke, Mbak. Mouse-nya kok nggak jalan, kenapa ya? Oke, sebentar. Kayaknya udah. Udah. Nah, dia nunnya tetap begitu ya, Mbak? Muna, bentar ya. Biku. Di sini dia gini bedanya. Tapi nunnya tetap pakai alif kecil ya? Alif kecil ya. Oke. Yang Quranku yang dari dari Indonesia. Ya baik. Mbak Ninda boleh diturunkan? Maksudnya screen-nya keluar dari share. Saya sekarang coba yang mau share. Oke. Silakan. Nah, jadi sekarang saya coba minta tolong siapa yang penulisan munafikunnya begini. Begini. Punya Bu Eti, Bu siapa? Oh, kebanyakan ya. Bentar. Di surat apa, Bu Ila? Itu At-Taubah 101, Bu. At-Taubah 101. Jenengan Persani, penulisan munafikunnya gimana? Berapa? 8 nih. At-Taubah 101. At-Taubah itu surat ke-9 ya. Ini. Oke, sini Bu ya. Punya Bu Eti gini tulisannya. Munafikun ya. Terus ada lagi di Ibrahim, yang lain bisa melihat di Ibrahim 23. Ibrahim 23 itu ada yang penulisannya Khalidina. Nah, jadi alifnya ini ya, alifnya ini tertulis jelas. Dakhirina. Ini surat As-Saffat 18. Dakhirina. Nah, jadi alif-alifnya ini tertulis jelas. Di saya nggak ada alifnya yang munafikun, Bu. Nggak ada, Bu ya? Berarti tetap pakai alif kecil ya? Iya. Nah, itu berarti ya bisa dikatakan yang semi Utsmani mungkin. Karena itu tadi. Jadi yang Utsmani itu pun banyak versi. Ini Jadi yang termasuk
Nggih pripun, Bu? Alif yang berdiri. Munafik. Nggih, alif berdiri. Ya, gitu. Soalnya kalau di buku bahasa Arab, penulisan munafiqun, khalidin, dakhirin, ini ya seperti ini, Bu. Nah, berarti itu sudah masuk yang di kaidah al-hadf tadi, ya, al-hadf. Jadi alifnya itu dibuang, digantikan fathah berdiri. Itu Oke. bukan Usmani berarti. Semi Usmani, kira-kira begitu, Bu. Karena nanti ada yang ini nggak pakai, berarti sudah Usmani juga, tapi apakah keseluruhan di Qur'annya sudah yang, ya itu tadi, karena bicara Rasm Usmani ternyata banyak versi juga dari beberapa buku yang saya baca ini. Ya, jadi Termasuk kalau saya punya ya teacher yang Oke. ada beberapa nih, saya punya Quran yang terjemahan per kata sama Indonesia, dia yang nunnya memang sudah alifnya sudah tegak. Oke. Tetapi di wawunya bentuk aslinya itu jadi wawunya ada tanda sukun ya, tanda dia bukan kosong ya. Jadi mungkin mix ya. Nah, Teacher, maaf teacher, boleh ini enggak Ya, silakan Uni. Ini pernah ikut daurah Rasam Usmani. Sebenarnya kalau yang dijelaskan oleh ustadznya, Al-Quran kita itu semuanya Indonesia tuh Rasam Usmani. Ya. Jadi itu masalah alif kecil itu kan memang karena dihazaf kan. Kalau alifnya memang alif tadi kayak yang imla'i itu kan seperti yang kaidah bahasa Arab ya teacher ya. Jadi memang dia sendiri besar gitu ya, nyambung besar gitu kan, khalidina gitu. Jadi kalau mau yang tadi siapa tuh tadi yang punya Al-Quran ini mana katanya Pakistan ya. Mungkin Al-Quran yang beredar di situ baru ada imla'i gitu. Cuma kami waktu itu kan membandingkan Al-Quran terbitan dari Indonesia dengan Al-Quran kita pakai di Singapura, Malaysia ini. Memang ada beberapa juga yang mereka berbeda gitu penulisannya gitu. Ada beberapa tempat yang oh ya di sini ternyata dia alifnya sendiri, yang ini alifnya alif kecil gitu istilahnya kalau kita bilang ya, alif kecil gitu yang tegak itu gitu. Jadi itu PR kita katanya gitu kan, harus terus menyeleksi, makanya buka banyak Quran waktu itu gitu. Ya karena teacher bilang tadi kan Rasam Usmani itu juga ada beberapa ini juga ya. Tapi secara umum penulisannya sama gitu, hanya beberapa saja yang kalau di Rasam Usmani ya yang agak berbeda gitu teacher. Oke. Iya. Ya terima kasih banyak tambahan informasinya ya Uni. Ini saya baca di buku yang tadi saya bilang itu, kemarin saya itu sempat nandain kok. Jadi ini ada salah satu sub pembahasannya itu disebutkan varian-varian Mushaf Usmani. Jadi itu salah satu sub pembahasannya itu disebutkan varian-varian Mushaf Usmani. Contohnya dalam surat Al-Baqarah itu ada 2 varian. Ya, pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 116. Mungkin bisa dicek. Itu yang Mushaf Damaskus itu menyalin kata waqalu sebagaimana tertulis dalam mushaf-mushaf lain. Tapi tanpa wawu ya. Kasus kedua ditemukan pada permulaan 2132, jadi Al-Baqarah 132, di mana dalam Mushaf Madinah, Damaskus, dan Imam tertulis wa auso. Sementara mushaf lainnya menyalin dengan wawasso. Dalam surat 3 ada 2 varian. Jadi di buku ini detail sekali dijelaskan tentang varian-varian penulisan Usmani itu. Tapi ya itu tadi benar kata Uni Elvis, memang PR kita ini jadi banyak sekali yang perlu kita ini. Ya. Nah, ya. Itu jadi perginya itu contoh. ke itu ya teacher ya, ke qiraat tadi ya. Ada yang membaca wa ausa, ada yang membaca wa wasa. Betul, itu yang tadi yang ke-6 gitu. Ya, bisa jadi ke qiraat juga ya. Nah, cuman dari ya memang gimana itu? Cuma ininya apa maksudnya klarifikasinya Quran Indonesia tuh memang selama ini kita bilang imla'i ya. Tapi enggak, Quran Indonesia tuh adalah Usmani gitu.
Mungkin yang imla iplek itu sepertinya memang yang Pakistan itu, karena saya pernah mengajar anak Pakistan itu tulisan Arabnya itu seperti tulisan Arab, tidak seperti tulisan Quran. Ya mungkin sebagian ya, maksudnya nggak bisa di generalisir juga. Tapi saya pernah pengalaman ngajar anak Pakistan itu, Quran Arabnya itu jadi seperti kitab bahasa Arab gitu. Quran yang dibaca itu. Nah, mungkin itu yang dinamakan dengan imla'i. Jadi menulis persis seperti kaidah bahasa Arab gitu. Iya. Boleh tanya nggak ya, teacher atau Elwis? Ini kayak di Quran yang saya punya ini ya. Jadi dia di yang Bismillahirrahmanirrahimnya udah di alhamdulillahnya itu kan alif lam ya. Yang di Quran yang saya ini yang apa namanya yang dengan tajwid blok warna ini. Di alhamdulillahnya itu si alif lamnya itu langsung dikasih baris fathah. Kasih baris. Tapi di alif lam yang lain gitu ya. Walaupun dia di awal kata gitu ya, kayak misalnya di Al-Baqarahnya kan allazina yu'minuna itu si alif lamnya nggak dikasih baris. Itu kenapa ya kira-kira? Itu. Ya. Coba di Elwis dulu nggak apa-apa. Gimana? Itu sepertinya Samsiah Qamariyah ya, teacher ya. Ya. Oh gitu ya. Bacaan Samsiah Qamariyah ya, teacher. Dia kan sama-sama hamzah wasal itu kan? Iya. Hamzah wasal. Ya. Alladzi dia langsung diidghamkan ke lam kan. Kalau yang alhamdu dia sukun kan? Iya, sukun. Dia nggak diidghamkan gitu. Oh gitu. Begitu ya, teacher. Jadi dalam penulisan lam ta'rif ya, lam ta'rif yang itu ada berbagai versi. Saya tidak bisa mengeneralisir apakah itu yang Quran Indonesia atau Quran lain ya. Mungkin yang di Indonesia kan juga banyak yang Quran dari Madinah ya. Yang Quran dari Madinah itu. Nah, itu mungkin yang ada sebagian yang mengatakan itu kalau dianggap sebagai itu yang Utsmani, kemudian yang Indonesia ini yang imla'i ya. Sementara penulisan al itu ada yang tidak tertulis karena dia itu hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu dengan asumsi bahwa meskipun tidak diberi harokat itu kita sudah bisa mengharokatkan sendiri. Ya, misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim kan berhenti. Nah, itu kan kalau disambung kan Bismillahirrahmanirrahimil kan? Yeah. Jadi A-nya kan nggak ada sebetulnya. Gitu. Karena kalau disambung dia baca. Nah, tapi untuk memudahkan, karena dikhawatirkan kalau nggak dikasih harokat juga bacanya gimana? Alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi itulah kemudian diberi harokat fathah itu. Jadi itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah dia ketika tidak ada kata atau kalimat sebelumnya, maka dia dibaca hamzahnya itu atau alifnya itu. Alhamdulillah. Tapi kalau ada kata atau kalimat sebelumnya, maka A-nya tidak terbaca lagi. Walhamdu, bilhamdi, ma'alhamdi, kan gitu. Nah, jadi yang diberi harokat itu untuk ya sebetulnya sama-sama berniat baik. Berniat baik itu dalam artian maksud saya kalau misalnya di Al-Baqarah ayat ketiga itu kan alif lam mim zalikal. Jadi kan kata awalnya kan alazi kan. Nah di sini alazinya itu si alifnya itu kosong. Oh. Nah terus kan Elwis kalau misalnya tadi yang Samsiah Qamariyah kan Elwis. Nah, di ayat ke Al-Baqarah juga ayat ke-15 ada kalimat kan Allahu yastahzi'u. Nah si Allahnya itu dikasih alifnya dikasih baris. Oh. Ya, jadi padahal ini samsiah ya, sama-sama samsiah dua-duanya kan? Jadi Alladzi dan Allah itu. Alladzi. Jadi kadang-kadang sebenarnya kenapa ya gitu loh. Ini aja sih kan emang nggak pakai Quran ini ya kalau misalnya kita ngaji ya. Cuma maksudnya pas karena ada di rumah jadi pas matiin ini penjelasannya seperti apa gitu karena ini di akhir-akhir di awal ayat ya. Bukan bukan wasol gitu ya kalau misalnya bukan di tengah ayat jadi di ayat baru gitu. Nah, buat ini aja sih jadi karena ini jadi jadi lebih sering merhatiin gitu. Oke. Nggak pernah perhatiin juga.
Ya, nanti kita cari jawabannya bersama-sama itu. Karena kalau sependek yang saya tahu, saya pikir tadi karena permulaan gitu kan, jadi diberi harokat supaya kita tidak kebingungan memberi harokat, ya kan gitu. Tapi ternyata ada yang enggak ya Mbak ya, yang alladzina enggak diberi harokat alifnya. Sementara Allah, tapi Allah dikasih harokat. Allah dikasih. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, oke. Ya. Itu berarti PR kita lagi itu ya. Nanti saya kalau ketemu pernah sih di satu forum dengan Lajnah Pentasih Quran itu yang siapa namanya Bapak Hanafi itu loh, yang termasuk nulis yang buku-buku tentang yang kita share di grup TKJ itu, Muhsin Hanafi atau siapa namanya itu. Ya barangkali nanti kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan Lajnah Pentasih Quran, karena di situ kan para ahli Quran lah kira-kira begitu ya, ahli ulumul Quran itu berkumpul di situ mereka. Mungkin bisa menjelaskan nanti kapan-kapan kalau saya ada kesempatan untuk. Iya, katanya memang ini Al-Quran terbitan Indonesia tuh ada yang nggak konsisten katanya gitu, teacher. Oh gitu ya. Jadi mesti kita makanya kita periksa terus gitu kan, biar sempurna gitu. Penulisannya. Cuma masalah baris itu kan nggak termasuk ke rasem ya. Rasem itu kan tulisannya gitu kan. Iya. Harokatnya itu karena awalnya nggak ada. Ya, gundulnya gimana penulisannya gitu. Kalau baris itu kan sudah zaman setelah sahabat ya. Tadi bagus juga tuh Mbak Ninda, wis nggak perhatiin tuh. Maaf, mau ikutan mau ikut ngomong. Iya. Yang masalah lafuz jalalah tadi yang Ninda bilang di halaman 115 itu kan awalnya ya yang dia pakai baris ya, Allah pakai alifnya pakai baris. Tapi sebenarnya kalau lafuz jalalah itu ada di tengah kalimat, itu dia tidak pakai baris. Misalnya kita lihat di Al-Baqarah 20, Innallaha itu di situ Allahnya tidak pakai baris alifnya. Kemudian juga di ini yang sama juga. Ini juga sebelumnya nih di sini ada dua lafuz jalalah ya. Di ayat ini itu walau sya'a Allah juga alifnya nggak ada. Kemudian innallah juga alifnya barisnya juga nggak ada. Jadi kemungkinan kenapa ini ada yang tadi yang pakai baris karena dia di awal kalimat. Iya. Ya memang di awal karena itu untuk menghidupkan. Menghidupkan bacaannya. Tapi yang jelas menurut saya yang jelas menurut saya itu alif lam qamariyah itu memang kalau untuk Quran Indonesia dia dia pakai baris karena kita memulai membaca alifnya dibaca. Tapi kalau dengan Syamsiah karena alifnya lamnya nggak dibaca jadi langsung ya ke huruf berikutnya itu jadi alifnya tidak dikasih baris kecuali lafuz jalalah gitu. Ya, lafuz jalalah untuk alif lam syams. Kalau enggak gini, kalau lafuz jalalah di sini di awal kalimat itu dia ada alifnya, ada barisnya. Tapi di tengah dia tidak ada barisnya, kecuali lafuz jalalah yang sebelumnya berbaris fathah, huruf sebelumnya berbaris kasroh. Misalnya di halaman di ayat 23 di situ min dunillahi, ini juga nggak ada ya. Tadi di mana saya ada ngelihat yang Allahnya tuh ada, tapi dia ini nggak ada juga. Tadi barusan yang ini aja sih fala taj'alu lillahi. Ayat berapa Unin? Itu yang 22, tapi itu karena ada lam lagi ya. Ada lillahi. Ada furjar. Ada furjar. Ini masalahnya tadi alladzi dengan Allahnya alladzi nggak pakai gitu kan. Allah pakai. Itu tadi masalahnya kan. Sama-sama di awal ayat ya. Awal ayat dan sama-sama samsiah gitu ya. Apa spesial untuk kalimat Allah gitu ya Kak Ninda ya. Mungkin karena untuk kalimat Allah di awal kalimat.
ya. Iya. Apa lafuz jalalah di awal kalimat. Tapi kalau lafuz jalalah di tengah kalimat tidak berbaris alifnya, tidak berbaris fathah. Iya. Seperti contoh-contoh di sini. Ya, kalau misalnya lihat ya, jadi untuk kalimat Allah mungkin apa ada pengecualian kali ya, kita juga Ya, jadi untuk PR, memudahkan mengucapkannya kali ya. PR PR lagi. Ya, PR lagi. Ya, karena kalau yang di tengah tadi memang nggak dikasih harokat ya, karena kan nanti bacanya jadi double ya. Misalnya wallahu kan kalau ada alifnya fathah lagi di atas alif nanti bacanya wa Allahu gitu kan. Iya, betul. Jadi memang nggak di. Nah, yang di awal itu memang diberi harokat untuk menyelamatkan bacaan, kira-kira begitulah ya, untuk menyelamatkan. Terutama untuk lafaz jalalahnya sendiri ya, untuk maksudnya menyelamatkan dia. Makanya di awal dikasih jadi Allah itu memang lafaz Allah gitu. Ya. Bukan kalau Teacher. Ya itu mungkin ya kira-kira, maaf kalau saya sok tahu. Mbak Teacher. Nadia, Nadia ya? Iya. Teacher, ini nggak tahu ya, setahu saya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Kalau alladzi itu, kalau dalam Rasim Usmani itu, dia termasuk yang hadzaf lam. Jadi asalnya dia alif lam plus alladzi. Jadi mungkin di sini, even dia ditaruh di awal kalimat, alifnya nggak akan pernah dikasih tanda, karena itu sudah alif lamnya nggak utuh gitu loh. Lamnya yang pertama udah hadzaf. Oke, iya. Alladzi itu yang hadzaf lam. Sepertinya ya Mbak, saya pernah baca. Termasuk seperti walaili ya. Walaili idza yaghsha. Itu kalau nggak salah alladzi dan turunannya alladzi, allati, alladzina sepertinya. Ya. Oke Mbak, makasih tambahan informasinya. Jadi tulisan alladzi, ya Mbak Mai silahkan Mbak. Ini coba saya tulis sudah jam 5 lebih ya ternyata ya. Nggak terasa. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Nadia, alladzi itu kan mestinya menulisnya gini. Aduh kok. Al-nya itu mestinya kan 2 ya. Karena al dengan mestinya begini. Al. Tapi ada di beberapa Quran yang penulisannya masih begini, Mbak. Alladzi. Gini ya. Nah, tapi ini dalam kaidah di buku ini disebutkan alladzi dan turunannya itu tadi termasuk yang hadzful lam. Jadi lamnya dibuang, maka menulisnya al-ladzi. Nah, padahal kan kalau kita kembalikan ke awalnya, kan ini ada al-ta'rif ya, alif lam ta'rif, kemudian ladzi, gitu. Nah, tapi di penulisan Quran semacam ini, waladzi. Nah, jadi tadi gimana Mbak? Maka dia kalau di awal tidak diberi harokat ya. Padahal kan mestinya kalau ikut kaidah yang lam komariah dan samsiah, kalau di depan ini kan dia diberi fathah ya, diberi harokat fathah. Itu kalau menurut Quran Indonesia Rasim Usmani, tapi dopnya dop penulisan imla'i, dopnya dop Indonesia lah. Jadi kalau di awal-awal alif lamnya harusnya ada fathahnya. Kalau yang di dop Indonesia, cuman kalau alladzi mungkin karena hadzaf lam itu, jadi dia mau di awal mau di tengah nggak ada karena alif lamnya udah nggak utuh. Mungkin apa kayak gitu. Teacher. Oh, oke. Tapi ini jawaban mungkin atau hakul yakin? Yang kenapa nggak kata? Oh. Oke, ya ternyata banyak PR kita ya. Iya, ya ini memang kalau di buku Rasim Usmani memang kaidahnya ke dalam membuang salah satu dari 2 lam, teacher. Iya, jadi salah satu dari 2 lam. Kecuali Allahumma ya, kalau Allahumma nggak dibuang. Allahumma al-latif gitu. Ya. Itu enggak. Tapi kalau allati, alladzi itu iya. Termasuk walaili ini. Ya. Ya, saya kan yang sudah termindset
belajar bahasa Arab dulu ya, itu kan saya kalau menulis wal laili ya gini, wal laili. Aduh kok. Jadi dalam mindset saya kalau nulis wal laili itu seperti ini, lamnya 2. Karena asumsinya adalah wa ya, wa, lalu alif lam ta'rif, lalu kata itu sendiri yaitu lailun, ya kan? Namun penulisan di Rosem Usmaninya seperti ini, wal laili. Jadi ini yang termasuk hadzaf lam. Ya, oke. Terima kasih banyak. Itu tadi banyak sekali masukan-masukan dari beberapa ibu di sini. Yang lain mungkin boleh menambahkan atau kita akhiri sampai sini. Oke. Mau Kita nanya aja, bukan ya. nambahin, malah mau bikin bingung. Jadi kalau misalnya tadi yang walaili yang lam dihapus itu yang kemudian menjadi dasar penambahan tasydid itu ya, tasydid. Itu gimana ada hubungannya? Maksudnya kan harusnya kan walaili kalau nggak pakai tasydid kan dia jadi kayak yang kalau ngomong kaidahnya kan yang Cicile bilang wow terus alif lam lagi itu semua nggak ada tasydid kan? Terus apakah efek dari itu penghilangan lamnya itulah yang menyebabkan kemudian ditambahkan tasydid atau gimana Cicile? Oh bisa jadi ya, tapi saya kok belum menemukan jawaban itu kalau karena tasydidnya itu. Iya, pada penjelasannya iya, teacher, karena dia diidgham karena melebur ke lam yang kedua. Jadi dan tidak merusak makna gitu. Jadi dikasih tasydid itu gitu. Oh, jadi tasydid itu karena lamnya hadzaf itu tadi ya. Iya, pengganti. Oke, ya bagus Mbak Al. Lagi. Ini di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu dikasih baris juga A-nya. Ya mungkin dengan Allah kali ya, hubungannya dengan nama-nama Allah sepertinya ya. Ar-Rahman, Allah. Oke. Sepertinya ya. Terus mau nambahin sedikit, Cicile. Yang tadi Elvis bilang Indonesia itu pada dasarnya Rasem Usmani. Saya justru pernah baca, baru aja belakangan ini ya, Indonesia itu justru sebenarnya ngambilnya dari Indopak, lalu kemudian diturunkan menjadi yang ada di Indonesia. Jadi agak kaget juga waktu tadi Elvis bilang Indonesia itu pada dasarnya Rasem Usmani. Apa benar ya? Maksudnya karena ya, di artikel yang saya baca itu justru Quran dari Indonesia itu dasarnya datang dari yang ngambil dari yang Indopek karena untuk memudahkan orang kita yang non Arab. Indopek itu kan terjadi karena non Arab kita nggak bisa membaca aturan-aturan, kita tidak paham aturan kaidah bahasa Arab yang dasarnya dipakai untuk menulis sehingga untuk memudahkan ditambahlah beberapa harokat-harokat menyesuaikan dengan kita yang tidak paham bahasa Arab gitu kan. Nah itu katanya kalau yang di artikel itu nyebutnya Indonesia itu ngambilnya dasarnya dari Indopek katanya, yang Pakistan itu, India itu. Nggak tahu, Allah alam. Ini Rinda mau nambahin yang dari Mbak Alia itu kalau saya bandingkan yang Indopak sama Utsmani, kalau Utsmani itu tulisan alif kecilnya itu ditaruh di samping dan ada harokat alif terus habis fathah terus habis itu tambah alif kecil. Sementara kalau Indopak itu cuman alif kecil di atas, jadi harokatnya itu diganti dengan tegak gitu. Bedanya di situ. Oh, oke. Dan itu kan beredar di Indonesia juga gitu kan? Misalnya tulisan bihi, ma'ahu, itu kan domahnya cuman dibalik aja. Itu kan, iya, tapi kan betul. kalau yang Utsmani yang versi seperti di Quran Madinah itu kan ada domahnya, ya kan, Mbak? Terus ada itu kecil. Betul. Nah itu berarti memang beragam versi ya. Wah ini tugas kita ini banyak sekali ternyata. Yang jelas kan tadi kan kalau dia memang hazaf hukumnya ya alifnya alif kecil gitu. Kalau dia bukan hazaf alifnya berdiri sendiri gitu. Iya. Terus satu lagi nanya Cicile. Jadi kalau yang hazaf itu berarti dia semua jamak taksir di dalam Rasem Usmani pakai versi seperti itu ya, khusus untuk pakai alif kecil itu gitu jadinya ya. Jamak bukan cuman salim tadi. Bukan cuman jamak muzakkar salim, bukan cuman beberapa kata tapi semua jamak muzakkar salim gitu berarti ya. Nanti ada pengecualian, Mbak. Pasti ada juga pengecualian ya, Masya Allah. Jadi misalnya ada yang hadzaf alif pada jamak muzakkar salim, terus nanti ada beberapa fiil yang misalnya mahmus, mankus, yang gitu nanti ada pengecualiannya juga. Gitu. Lama ininya teacher.
kita belajar sebulan aja nggak ngerti-ngerti teacher, karena dari pengecualian dalam pengecualian ada pengecualian lagi. Betul, iya memang iya. Ternyata saya pikir memang kita berpikir dari sebulan itu memang kan untuk ngerunutin yang ingatan kita yang bulan lalu aja belum nyambung ya dengan ini. Dan setelah saya baca di beberapa buku ini, yaitu jadi misalnya kaidah 1 ya, hadzaf. Hadzaf itu kan nanti ada beberapa. Ada hadzaf alif, ada hadzaf lam, ada hadzaf wawu, ada hadzaf ya kan? Nah, kemudian nanti misalnya hadzaf alif itu apa saja turunannya? Misalnya jamak mudzakkar salim. Nah, itu ternyata juga ada pengecualiannya nanti itu. Nah, ya betul, memang sebulan sekali terlalu lama untuk belajar. Tapi daripada tidak sama sekali lah. Tapi saya mau nanya lagi. Ya, gimana, nanti kalau yang penulisan tanpa harokat itu jadinya pakai yang mana? Pakai kaidah yang Utsmani terus alifnya yang kecil tetap ditulis atau enggak teacher jadinya? Dengan hasil. Enggak ada harokatnya itu tadi Mbak di buku yang tadi itu yang dia menjelaskan bahwa bidunin nakut ya. Jadi kayaknya kita juga kapan-kapan akan perlu kita share, kita cari gitu tulisan Al-Qur'an yang awal. Baru ikut pertama kali hanya bisa nyimak dulu sebab dalam paketnya. Sebetulnya enggak tahu dalam apa enggak ini Mbak Rin. Nanti kita perlu cari manuskrip gitu Mbak Rinda untuk tahu gimana penulisan di awal. Karena itu dulu di buku ini saya pernah nemu ya. Ini kan karena yang tadi saya bilang buku rekonstruksi sejarah Al-Qur'an ini kan kayaknya cetakan baru juga. Dulu saya pernah nemu, nggak tahu di buku ini atau buku mana, itu ada contoh-contoh penulisan dari awal gitu, yang termasuk tanpa titik, tanpa harokat itu. Jadi contohnya ya, misalnya gini. Oh iya Prof, silakan. Saya contohkan satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ya, waalaikumsalam. Ya, kita pernah diliatin dulu teacher. Jadi membacanya kita bisa salah-salah. Karena dia nggak ada baris, nggak ada itu. Ini saya beri contoh gini. Nanti bisa kita cek misalnya di surat Al-Kahfi itu ada kata yang ya ini kita bisa membacanya dengan sebentar. Misalnya gini, penulisannya. Nah, kayak gini Mbak Rin. Kalau gini ini gimana kita bisa bacanya? Ini kan bisa. Ini kan bisa dibaca khairun. Ya. Bisa dibaca khubrun yang di surat Al-Kahfi itu. Bisa dibaca apalagi khobarun. Iya. Ya kayak gini. Titiknya bisa macam-macam. Titiknya mau di atas, mau di bawah, mau dua. Tulisnya itu gini aja, gitu. Nah nanti coba kita lihat di surat Al-Kahfi itu ada yang berdekatan kok di ayat berapa itu. Tapi ini kelamaan nggak nanti kalau ngambil Quran. Nanti coba dicek ada di ayat berapa dan ayat berapa yang berdekatan. Itu ada kata khubro dan khair, kira-kira begitu. Nah jadi penulisan awalnya tuh seperti ini. Cuman bentuknya aja. Jadi kan kita gimana bacanya? Bisa khairun, bisa khobarun, bisa khubrun. Ya, habis nih. Oke. Ya itu makanya dulu kan sahabat tuh saling bertengkar deh teacher. Betul. Jadi salah-salah baca, ini salah, ini salah. Makanya disesuaikan dengan lajnahnya, disesuaikan dengan masing-masing daerahnya gitu kan, yang 6 Quran itu kan, mushaf itu. Ya itu tadi. Jadi yang di Syam mengambil dari kiroah siapa, terus itu yang kiroah ya. Nanti ada lagi yang soal penulisan itu. Tapi ya itu tadi kita waktunya cukup panjang kayaknya 1 semester itu kalau kuliah. Mbak Dinda mungkin udah ngambil yang rosem Quran. Besok-besok Mbak Dinda yang jelaskan. Ticele. Jadi kalau yang tadi Ticele bilang, jadi ini enggak otomatis hubungannya sama kiroat ya? Atau kiroat lain lagi? Atau tadi saya pikir bisa ada hubungannya dengan kiroat juga bisa. Karena ini yang saya baca di Taufik dan Amal itu, termasuk yang versi-versi variannya Utsmani itu tadi, itu kan ada waso, ada auso,
Ah, itu kan berarti nanti juga larinya ke kiroat. Oh, gitu. Jadi kalau si kiroat sendiri sebenarnya datangnya karena efek dialek atau gimana sih? Karena apa sih itu, Jelek? Kalau kiroat itu bukannya memang sejak diturunkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu sudah dengan ada tawar-menawar. Ya kan kayaknya sejarahnya gitu. Memang Rasul itu sudah memprediksi bahwa nanti Islam ini akan tersebar ke berbagai daerah, ada perbedaan dialek sehingga meminta kepada Jibril untuk diwahyukan tidak hanya satu bacaan, gitu enggak? Ya. Ya Mbak Nin. Iya, teacher. Iya. Itu makanya waktu sahabat yang salah satunya Zaid bin Sabit itu kan dibilang bukan dari Arab. Jadi kalau misalnya berselisih mereka yang berempat yang menuliskan itu, jadi ikutlah ke Quraisy karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy gitu. Iya. Jadi baru nanti ditafsirnya juga nanti apa? Sebenarnya kayak Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yau, jadi antara kerajaan dengan situasi sebenarnya artinya tafsirnya bisa berbeda juga gitu, tapi pasif intinya sama sih gitu. Kata benda dengan kata kerja gitu. Jadi tapi in general masih di situ juga gitu ya Elis ya kalau kita Iya, termasuk misalnya kiroat itu kan bisa juga pada harokat ya. Misalnya di surat Al-Maidah 6 ya yang tentang wudhu itu. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kan kalau yang di qiraat Hafiz itu. Namun ada yang membaca wa arjulikum. Nah, itu bukan hanya perbedaan qiraat tapi itu berpengaruh juga terhadap pengambilan hukum. Jadi misalnya wudhu itu kalau pakai arjulikum sama arjulakum itu ada beda. Jadi yang satu mengusap, yang satu membasuh gitu. Jadi memang ya begitulah itulah mukjizat Quran yang luar biasa. Kayaknya semakin kita gali semakin. Nah, termasuk mungkin untuk penutup ya, karena yang akan kita kaji ada tulisan Nabaghi dan Tastik tadi. Yang Nabaghi itu kan aslinya menabaghi, ya. Kemudian yaknya dihadzaf. Itu kalau di buku ini dijelaskan ya untuk menyingkat, kira-kira begitu. Nah, kalau yang untuk Tastik dengan Tastati ya, itu kan nanti silakan dicek di surat Al-Kahfi. Itu ternyata kalau menurut salah satu ulama tafsir itu karena di awal itu Musa ketika bertemu Khidir itu lalu diuji oleh Khidir dengan ujian-ujian yang melubangi kapal, kemudian membunuh anak ya. Itu awalnya Musa kan belum tahu hikmah apa di balik itu sehingga dia akan bertanya terus kan. Jadi kayak nyalahin Khidir gitu. Nah, ketika di akhir setelah sudah dijelaskan, maka Musa menjadi tahu. Karena Musa sudah tahu itulah, jadi penulisannya tidak lagi Tastati tapi Tastik. Karena untuk mempersingkat bahwa Musa itu sudah tahu. Itu diantara hikmahnya. Namun sekali lagi, penulis rahasia atau Ijazul Rasmil Quran ini mereka sering mengatakan bahwa ini salah satu dari pendapat ulama. Namun bisa dimungkinkan nanti akan ada hikmah-hikmah lain yang belum ketemu gitu. Yang mungkin akan dijelaskan oleh ulama yang lain. Begitu di buku ini dijelaskan. Mungkin gitu Mbak Nin. Karena ini juga sudah mau maghrib ya di Malang. Biasanya kita selesai jam 5, ini sampai jam hampir setengah 6. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas partisipasi aktifnya ya. Jadi ini adalah kelas bersama, kita sharing bersama. Insya Allah 2 pekan lagi, nggak tahu nanti Mbak Rinda melanjutkan kajiannya dulu atau akan ada presenter lain. Silahkan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, semoga bisa kita ambil manfaatnya, dan ada kesalahan dan kekhilafan itu semata keterbatasan pengetahuan.